Ya, halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang jenis-jenis jin ya, jenis-jenis hantu dari pemahaman kejawen atau kasepuhan. Nah, kemarin itu terakhir kalau nggak salah kita sudah bahas tentang buto ijo, ada mentek ya, ada tuyul, setan gundul, dan ada blong ya. Nah, kali ini ada bab khusus, ini namanya jenis hantu atau jenis jin ya. Kalau orang ilmu kejawen itu ngomongnya hantu sih, gitu. Yang bersosok hewan atau binatang buas gitu ya. Langsung aja, ini cukup banyak, cuman saya akan membagi-baginya. Ini ada sekitar 15, kita akan bikin 3 part insya Allah itu. Langsung aja kita langsung bahas. Yang pertama adalah bulus putih. Nah, bulus putih yaitu bulus besar yang menakutkan. Hewan ini biasanya hantu yang gemar menunggu di mata air. Jika ada orang yang akan mencoba bermain-main di air tersebut, apalagi mengencingi, akan diganggu oleh bulus jimbung. Jika bulus ini sampai menggigit, orang akan meninggal. Pernah ngalamin nggak? Enggak, masih hidup. Atau kalau ada yang pernah ngalamin? Bulus itu apa sih? Enggak tahu. Bulus. Mungkin apa ya? Ya saya baru sih ini bab ini baru gitu, bulus putih. Ya saya nggak ada gambaran sih ya tentang ini ya. Cuman ya gue juga nggak pernah sih main di air gitu, jadi nggak tahu ya, saya nggak bisa komentar lah ya soal ini ya. Ini baru buat saya pun juga baru gitu, jadi saya nggak bisa komen gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah mengalami atau mungkin pernah melihat atau tahu bulus itu apa, ketik komentar di bawah gitu ya. Jadi ilmu kesepuhan ini luas ya. Jadi saya juga belajar ilmu hikmah itu kan juga itu udah luas, sangat luas sekali. Tambah lagi ilmu kasepuhannya juga ternyata luas sekali gitu. Ada beberapa jenis-jenis hantu yang saya pun juga baru tahu gitu tentang hantu-hantu ini gitu. Kita sama-sama belajar. Lalu ada namanya kutuk lamur. Kutuk lamur adalah hantu berupa ikan kutuk besar. Hantu ini akan menakutkan bagi orang yang gemar mencari ikan di sungai pada malam hari. Nah, jadi ini memang hantu-hantu jenis jin-jin yang letaknya di sungai ya. Dia letaknya di sungai. Tadi seperti dikatakan di mata air, sungai gitu. Jadi hewan-hewan hantu-hantu atau jin yang dia itu di air tawar gitu. Kalau dalam ilmu hikmah sih sebenarnya hantu-hantu yang di air ini termasuk dari golongan gwash ya. Gwash itu artinya berenang, mereka berenang. Ya rata-rata ikan gitu. Cuman memang kalau jenis jin wujud ikan gitu, setengah ikan setengah manusia, memang saya pernah ketemu beberapa kali, apalagi di daerah waktu itu sempat yang di daerah Bengkulu. Saya juga pernah wirid di sana waktu saya ziarah ke makam nenek saya, kakek saya kan memang nenek kakek saya orang asli Bengkulu gitu ya. Om saya segala macam juga datuk saya dari Bengkulu semua gitu. Memang hantu atau jenis jin yang setengah hewan ikan gitu ya, itu banyak gitu di Bengkulu gitu. Saya kalau di kayak kita di Cikeas gitu, kayak di daerah Kabupaten Bogor itu yang saya temui bukan hewan-hewan seperti ikan, tapi yang seperti raksasa atau yang biasanya tinggal di gunung-gunung gitu. Memang habitatnya sih ya gitu. Kutuk lamur. Nah, kutuk lamur itu seperti
ikan besar gitu. Jadi dia suka mengganggu orang-orang yang suka mancing pada malam hari. Nah, mungkin teman-teman kalau yang suka mancing ini bisa komentar nih, Bu nih. Benar nggak, pernah kejadian nggak ketemu kutuk lamur gitu? Bisa komentar. Mungkin kalau misalkan memang ada pengalaman yang real bener, pernah mengalami, mungkin kita bisa panggil buat podcast, kita ngobrol ya tentang jin setengah ikan ini, atau dikatakan namanya kutuk lamur gitu. Lalu adanya berikutnya ini saya tahu nih, tuna lele. Nah, tuna lele adalah hantu berupa ikan lele besar. Tuna lele akan menempati batu besar yang ada di air atau kedung. Apabila ada orang mencari ikan lele di tempat itu, hantu ini akan menampakkan diri sehingga menakutkan. Jika dia sampai marah, akan mati hingga orang yang terkena meninggal dunia. Akan matil hingga orang yang terkena meninggal dunia. Jadi kalau jin wujud lele itu memang ada. Saya memang pernah ketemu wujud lele itu. Jadi memang lele sendiri kan memang dia tajam ya. Badannya itu kan tajam gitu. Dan dia tuh omnivora gitu. Apa aja dimakan gitu. Bahkan kanibal deh. Temennya sendiri pun juga dimakan gitu. Jadi lele ini memang cukup berbahaya ya. Dan biasanya ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang suka ternak lele. Atau apa namanya itu? Pengembang lele. Budidaya lele. Gitu. Biasanya orang-orang yang suka budidaya lele mungkin pernah ketemu dengan jin yang dinamakan tuna lele ini ya. Jadi teman-teman bisa komentar tuna lele gitu. Karena beberapa hantu-hantu atau jin-jin sungai ini sangat baru buat kita gitu. Buat teman-teman, mungkin buat teman-teman, buat saya sih, terutama buat saya sih gitu. Ini memang dunia perjinan itu luas banget ya teman-teman. Bahkan saya belum pernah ketemu satu orang yang sudah benar-benar hatam tentang bab jin gitu, karena jin itu banyak sekali dan populasinya, jenisnya itu jauh lebih banyak, mungkin bisa 1 banding 100 atau banding 1000 dari populasi manusia gitu. Ya, ini banyak sekali gitu ya. Lalu lanjut adalah tengis. Tengis adalah makhluk halus yang bersuara ngis-ngis. Gimana itu suaranya? Iya, tulisannya gitu. Tengis adalah makhluk halus yang bersuara ngis-ngis. Suara semacam ini biasanya muncul di malam hari. Ketika ada orang lewat di dekatnya, tengis selalu menggoda dengan suara. Apabila ada orang bermain apa saja, kalau ada orang yang akan berniat jahat, hantu ini akan berbunyi semakin keras. Bentuk hantu ini menyerupai seekor yuyu yang amat besar. Oh, gitu ya. Ngis-ngis gitu ya. Gimana ya suaranya ya? Ya mungkin yang tinggal di desa tahu kali ya, yang begini-begini ya, ngis-ngis. Karena kita di sini nggak ada gitu. Nggak pernah sih. Lu Depok gimana? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Lu kan Depok pinggiran kan? Jakarta pinggiran. Nggak pernah. Nggak pernah ada suara ngis-ngis. Kalau gitu iya ya. Oh, gitu. Iya, kalau ngis-ngis kayaknya enggak. Kalau gue juga sering dengar suara gitu ya. Itu di sini juga sering gitu. Cuman kalau ngis-ngis gitu, gimana ngis-ngis ini suaranya? Dan dia juga nggak jelasin juga wujudnya kayak apa gitu ya. Cuma pokoknya kayak itu kumpulan ikan ya. Gitu. Dia lebih banyak, ini permainannya ikan sih, dari yang 1 sampai 4 sih. Gitu. Ngis-ngis gitu. Seekor yuyu amat sangat besar katanya gitu. Ya, ini pemahaman kepercayaan orang Jawa kuno lah gitu ya. Oke, lalu terakhir nih pasti teman-teman pada banyak tahu nih, babi ngepet. Kemarin ada di Depok. Babi ngepet kemarin dari Depok. Ya. Dan ternyata itu babi beneran ya, bukan babi ngepet ya. Karena pas kasus babi ngepet itu ada orang beberapa yang capture ke saya, dia nanya, "Ki, bener nggak ini babi ngepet?" gitu. Pas saya tuh mau jawabnya gimana ya? Saya ngomong seperti saya pernah bilang gitu, ini babi beneran mas gitu, bukan babi ngepet. Tapi banyak spiritual lain gitu, paranormal lain tuh ngomong, wah ini babi ngepet ya, beneran sekarang. Iya, mengiyakan gitu. Terus saya kan berasa gimana ya, kita di satu sisi kontra sendiri tuh gimana gitu, kayak kurang pede gitu kan. Masa apa gue yang salah ya gitu kan, sampai mikir gitu kan. Tapi
setelah terus oh bener ternyata babi beneran gitu. Berarti 500.000. berarti ternyata babi beneran ya. Itu bukan babi ngepet gitu. Berarti emang apa penglihatan saya benar gitu. Cuman kadang-kadang kita yang di satu sisi kontra dari mereka itu buat kita apa ya? Down maksudnya nggak pede gitu. Apa gue yang salah? Kadang-kadang suka kayak gitu. Ya. Oke, babi ngepet adalah hantu yang berupa binatang. Pemeliharaan hantu ini dimaksudkan juga untuk pesugihan. Banyak yang banyak tuh sampai film-filmnya juga ada yang suka sampai jaga lilin gitu ya. Dia boleh pakai jaga petromak juga boleh kali ya. Nggak mati-mati lilin. Oh iya. Zaman sekarang lilin masih susah nggak? Udah enggak ya masih banyak ya. Di warung masih banyak ya. Kalau di Indomaret susah. Karena zaman sekarang kayaknya hampir jarang mati lampu. Kalau Depok masih. Oh Depok masih ya. Depok masih. Tiap malam mati lampu. Kalau kita di sini daerah Cikeas ini enggak lah ya. Alhamdulillahnya enggak. Lalu lanjut. Orang yang mana nih? Orang yang memelihara babi ngepet akan kaya tiba-tiba. Dia juga mengincar pada pemilik uang yang belum dihitung secara pasti. Kalau ada tetangga yang memiliki hajat, babi ngepet akan berkeliaran pada malam hari. Yang disukai adalah lewat pintu belakang. Pada malam itu juga, pantat dan ekor babi ngepet akan dikepet-kepetkan atau dioleskan pada tembok belakang pemilik rumah. Seketika itu juga orang di sekitar itu akan tertidur. Pada saat itu babi ngepet akan segera beraksi mengambil uang sesuka hati. Jadi dia ngoles-ngolesin pantatnya itu untuk membuat orang rumah tidur. Kayak sirup gitu. Bukan kalau yang nonton di film-film itu kan biasanya mereka tuh cara ngambil duitnya kan gesek-gesekin pantat gitu ya. Iya, begitu gesek-gesekin ada di tampah. Duitnya pindah gitu ya. Iya, cuman dijelaskan bahwasanya ternyata fungsi untuk menggesek-gesekkan pantat babinya itu untuk bikin orang rumah tidur supaya dia bisa ngambil duitnya gitu. Dan ternyata kalau kita lihat, maksudnya di film-film gitu kan orang yang berubah jadi babi ngepet ya. Kalau ini dipelihara, ngerti nggak? Jadi bukan orang yang jadi babi ngepet, tapi emang ada babinya. Oke, tuyul gitu. Iya, kayak ada babi ngepet nih. Dia katakan bahwasanya orang yang memelihara babi ngepet akan kayak tiba-tiba. Berarti bukan orang yang berubah jadi babi, gitu. Nah, terus kalau misalnya yang pas ketangkep jadi orang itu gimana? Nah itu, tapi di sini jelasinnya gitu. Dia adalah babi ngepet itu adalah yang memelihara babi ngepet, bukan orang yang berubah jadi babi ngepet. Mungkin yang ente lihat itu ini kali TV kali ya, di film. Iya, di TV. Ya di film. Film zaman dulu. Iya, kalau film kan ya gimana ya kita. Dibesarin. Iya, biar seru biar gitu. menarik. Cuman sesuai dengan penjelasan aslinya, sesuai kitabnya dijelaskan babi ngepet itu bukan orang yang jadi babi, tapi memang babi ngepet gitu, memang ada makhluknya gitu. Jadi kayak orang tuh melihara tuyul, kayak orang melihara setan gundul gitu-gitu, orang butuh hijau gitu. Jadi ya dia bekerja, kalau sudah dapat duitnya udah dia cabut gitu kayak gitu. Itu kontrak juga berarti maksudnya itu? Kemungkinan besar iya, karena dia tidak dijelaskan sih untuk kontrak apa enggak. Cuman kalau misalnya kita menggunakan babi ngepet untuk pesugihan, kemungkinan besar itu ada kontraknya gitu, karena ya dia kan nggak mungkin kerja sama kita terus kan. Iya benar. Ya kan? Pakai orang juga ya. Iya, dia pakai orang juga gitu. Dia freelance. Iya, freelance. Astagfirullah. Jadi tertarik buat babi ngepet. Ada tempat nyewanya. Saya belum tahu nih. Iya karena jadi hilangkan ya pemikiran guys kalau misalnya orang bisa berubah jadi babi ngepet, karena dari segi logika juga saya sih nggak masuk akal saya. Maksudnya orang manusia yang jelas-jelas kita dari turap dari tanah, bisanya kita berubah jadi hewan, maksudnya berubah jadi babi ngepet yang notabene dari jin itu kan dari merah jin minar ya, dari api ya, dari api. Kita dari tanah itu kita tuh bahan bakarnya beda gitu. Gimana ceritanya tanah kita bisa berubah jadi jin gitu? Kecuali kalau kita masuk alam jin terus nggak boleh keluar, kita tetap manusia gitu. Cuman kita tidak bisa menjamah dunia manusia lagi, itu beda urusan gitu. Tapi kalau misalkan dia berubah jadi babi ngepet, itu agak saya belum ini ya, belum
belum dapat ininya gitu. Atau nggak mungkin ya? Dan saya belum pernah ketemu kasus begitu, jujur, selama saya berkecimpung di dunia seperti ini hampir 20 tahun ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Ya lah 16-17 tahun lah sebenarnya. Kalau tahun ini sampai Desember saya sekitar 17 tahun lah. Saya berkecimpung di dunia ini dari pertama kali belajar sampai sekarang. Saya belum pernah ketemu orang yang berubah jadi hewan. Maksudnya dia berubah kayak di TV-TV gitu, kayak dia berubah jadi harimau, berubah jadi babi ngepet gitu. Belum pernah gitu. Yang saya pernah lihat adalah ya babi ngepet gitu. Maksudnya ya dia adalah sosok jin gitu, memang sosok jin, atau tuyul ya tuyul gitu. Manusia harimau ya manusia harimau, saya nggak pernah ketemu orang yang berubah jadi manusia harimau gitu. Saya belum pernah ketemu gitu. Tapi kalau manusia harimau dari bangsa jin ya ada gitu. Jadi bukan dia manusia berubah jadi manusia harimau, enggak. Tapi kalau kayak misalkan Nyi Roro Kidul gitu kan, atau itu kan dia kan masuk ke alam jin kan, dia tuh masuk ke alam jin, tapi dia tuh masih manusia gitu loh. Sebenarnya dia masih manusia masuk alam jin dan dia hidup di sana gitu. Karena berarti kemungkinannya jin itu bisa menjelma jadi kita nggak bisa berubah jadi dia. Iya, itu masalahnya. Karena kita tidak memiliki kemampuan itu. Iya, benar-benar. Gitu. Karena memang kita punya jasad, kita punya badan gitu ya. Dan jasad kita ini nih apa sih kalau kita ngomong jisim kita ini kan sudah fix, maksudnya benda fix gitu. Nah, seperti ibaratnya kamera udah nggak bisa kita ubah otak-atik lagi, emang udah bentuknya begitu gitu ya. Nah, cuman yang bisa diubah mungkin sifat kita, entah kita nanti karakter kita menjadi emosian seperti harimau atau mungkin serakah seperti babi. Iya sifatnya, tapi kalau kita bentuknya itu saya sih belum pernah ya, atau mungkin saya belum pernah ketemu aja mungkin kali ya. Cuman ya Allahu alam, mungkin kalau teman-teman emang pernah melihat langsung lah ya, bukan katanya loh ya, langsung silakan komentar, nggak apa-apa. Namanya kita belajar ya, tukar-tukaran ilmu, sharing, tukar-tukaran ilmu, nggak masalah. Saya pun juga tidak mengatakan saya yang paling tahu, saya tidak mengatakan saya yang paling tahu segalanya, saya tidak mengatakan saya yang paling pintar. Ya kita sama-sama belajar. Mungkin saya selama 17 tahun ini belum pernah ketemu mungkin gitu. Cuman kalau mungkin teman-teman ada yang pernah ketemu, ya boleh sharing gitu, nggak apa-apa gitu. Benar nggak Put ya? Benar. Nah, jadi kira-kira kayak gitu ya. Jadi ada 5 hantu binatang berbahaya. Yang pertama ada bulus putih, ya dia biasanya di mata air. Lalu ada kutuk lamur yang biasa itu adalah berupa ikan besar yang biasanya dia suka menakuti orang-orang di sungai pada malam hari. Lalu berikutnya ada truna lele, ya jin berbentuk lele, ikan lele. Nah itu biasanya dia suka menghajar atau membinasakan atau menghantui atau mengganggu lah orang-orang yang suka menampakkan diri, intinya dia suka menampakkan diri di dekat-dekat kolam yang banyak lelenya gitu, hati-hati. Dan ada juga tengis tadi yang ngis-ngis gitu. Cuman saya ini belum ketemu nih. Seekor yuyu amat sangat besar. Terakhir babi ngepet. Babi ngepet kita udah banyak tahu lah ya. Cuman dari kitabnya dijelaskan bahwasanya itu bukan manusia yang berubah jadi babi ya, bukan manusia yang berubah jadi babi, tetapi memang ada individunya babi ngepetnya. Ini dari kitabnya loh ya, bukan kata saya gitu. Oke teman-teman semua, sampai sini dulu kita ngobrol tentang 5 hantu Jawa dari binatang ya, dengan sosok binatang. Next kita akan bahas lagi, ada 5 lagi sosok yang binatang, ada kelabang nanti, ada jaran panoleh segala macam. Jangan lupa untuk komentar di bawah gitu kan. Terus subscribe, like and share juga video-video kita agar semua orang bisa nonton, makin banyak yang nonton. Lalu juga jangan lupa juga nonton video-video kita selanjutnya. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi, Oh. ini minyak Arab ibadah.
Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih, nih ya, nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab Ibadah nih tuh banyak tuh pilihannya. Juga ya Ki ya. Iya.